mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita awali dengan bacaan doa. Ya, Mas Lutfi dipimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, sudah. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Joko masuk? Ya. Mbak Risma masuk? Ya. Kemana? Ada yang tahu? Kelaren. Oh iya, sudah. Selain Mbak Risma, siapa lagi yang tidak masuk? Zakia ya, Mbak Zakia tidak masuk hari ini. Mungkin sama dengan Mbak Risma, ada tugas di Kecamatan Kelaren ya, dalam rangka HSN. Apa HSN? Hari Santri Nasional. Ya, sudah. Kembali ke pembelajaran. Hari ini waktunya pelajaran apa, anak-anak? Pelajaran fikih. Ya. Pelajaran fikih. Apakah anak-anak sudah siap memulai pelajaran? Siap ya? Barangkali ada yang sedang galau hari ini. Ada. Siapa yang sedang galau? Joko. Mas Joko kenapa galau? Tinggal pacarnya. Masih kecil, tidak boleh pacaran ya. Apakah besar boleh pacaran? Sama, tidak boleh. Yang boleh itu apa? Iya, ta'arufan boleh, menikah boleh ya. Sudah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Temanya adalah tentang apa ini? Tata cara penyelenggaraan jenazah. Betul ya. Bisa kecil ini ya. Sudah tahu ya tata cara penyelenggaraan jenazah? Insya Allah. Apa yang kalian tahu tentang jenazah itu? Orang mati. Orang mati. Orang kalau mati namanya jenazah. Nah, kalau ikan yang mati namanya apa? Bangkai. Betul. Kalau ikan yang mati namanya bangkai. Ya. Tapi kalau orang namanya jenazah. Selain orang, ada nggak yang matinya itu disebut jenazah? Tidak ada. Yang ada hanya orang. Kalau selain orang, baik itu binatang seperti ikan atau hewan buas, itu namanya bangkai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, supaya kita yakin bahwa mengurus jenazah itu adalah merupakan kewajiban. Wajib tidak mengurus jenazah itu? Wajib ya, harus diyakini ya. Kenapa kok mengurus jenazah itu wajib? Karena orang mati nggak bisa ngurus dirinya sendiri ya. Coba kalau orang mati bisa mandi sendiri, pasti orang yang hidup tidak kewajiban memandikan. Jadi mengurus jenazah itu menjadi kewajiban orang yang masih hidup. Yang kedua, supaya dengan pembelajaran ini nanti kita bisa mengerti, memahami, dan bisa mempraktekkan tata cara pengurusan jenazah. Apa saja pengurusan jenazah itu? Memandikan. Terus? Iya, terus? Terus yang terakhir? Mendem. Ya, mendem atau mengubur. Ya. Nanti langkah pembelajaran kita adalah
memberikan tayangan video ya. Setelah itu nanti videonya disimak ya, diperhatikan. Setelah diperhatikan nanti anak-anak diminta untuk mempresentasikan, menyimpulkan materi yang sudah kita saksikan bersama ya. Nanti ada perwakilan dari anak-anak yang menjelaskan ya, menjelaskan poin-poin yang sudah kita saksikan dan kita dapatkan dari video yang akan kita saksikan bersama. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu kita saksikan bersama video pembelajaran kita kali ini. Nyatakan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kecocok dicinta. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, maka jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melengkurkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, walau hanya mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Berikut tata cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas
kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut, selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, serta lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain kafan pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Proses berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menyolatkan. Sudah sampai di sini dulu materi kita. Jadi hanya sampai pada memandikan dan menyolatkan. Nah, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi, bahwa setelah kita menyaksikan tayangan video ini, selanjutnya anak-anak diminta untuk ada perwakilan yang menyimpulkan poin-poin dari video yang baru saja kita saksikan bersama tadi. Jadi kita bagi saja di kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan ditulis ya kesimpulannya. Ini kelompok yang kedua ya. Silakan didiskusikan apa saja kesimpulan dari materi video yang baru saja kita simak bersama-sama tadi ya. Waktunya 5 menit dari sekarang, bisa berdiskusi dengan temannya. Setelah itu nanti kita minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan kesimpulannya masing-masing ya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah sangat jelas. Jadi langsung saja, barangkali perwakilan dari kelompok 1 bisa langsung maju ke depan untuk membacakan kesimpulannya ya. Silakan ya. Bisa Mbak Biba atau Mbak Levi, silakan. Atau Mbak Biba juga boleh. Hai Bu. Sudah berapa menit ini pembelajaran kita? 14 menit ya sudah. Silakan Mbak Biba maju ke depan untuk membacakan hasil catatan kesimpulan yang bisa diambil dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi. Ya, di situ saja tidak apa. Yang lain mohon diam dan didengarkan nanti supaya dapat
menyimak materinya. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu beragama Islam, balik, batal atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah dan amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Barangkali dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan tentang kesimpulan yang baru saja disampaikan oleh kelompok yang pertama tadi. Silakan. Mas Lutfi, barangkali ada yang ditanggapi dari yang disampaikan Mbak Biba tadi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok yang kedua untuk mewakili. Bisa Mas Lutfi, bisa Mbak Bunga atau yang lainnya? Atau aku? Mbak Bunga. Panas. Apa? Ya, kameramennya bisa di zoom. Action. Beberapa ketentuan yang harus diketahui sebelum tata cara memandikan jenazah selanjutnya. Orang yang paling utama memandikan dan mengakani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki dan istrinya. Orang yang paling utama memandikan dan mengakani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan. Sebaliknya untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seseorang perempuan meninggal, anaknya masih hidup, semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri. Jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekali lagi, barangkali dari poin yang disampaikan itu ada yang perlu ditanggapi, kami persilakan. Jadi tadi disebutkan kan ya bahwa mayat yang bisa dimandikan itu salah satunya adalah mayatnya tidak mati syahid. Nah, kalau mati syahid bagaimana? Bisa dimandikan tidak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Bisa. Apa mati syahid itu? Mati syahid itu mati di medan pertempuran membela agama Islam atau agama Allah. Itu tidak usah dimandikan, cukup langsung disolati dan dikuburkan, dikafani begitu adanya saja. Kenapa kok orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan? Karena supaya darahnya, bajunya, luka-lukanya dalam tubuhnya itu menjadi saksi besok di akhirat bahwa ia telah mati dalam keadaan membela agama Islam. Itu makanya tidak usah dimandikan. Paham ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau begitu tadi sudah kita pelajari bersama beberapa proses dan teknis pemandian dan pengkafanan. Kalau bisa kita simpulkan ya, kewajiban kita sebagai orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu ada berapa? 4. Apa saja? Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Ya, ini kewajiban kita sebagai orang yang hidup. Kalau ada orang yang meninggal.
sekali lagi apresiasi untuk anak-anak yang sudah ikut pembelajaran secara aktif, ya. Ding. Yang perlu kita camkan lagi bahwa pengurusan jenazah ini tadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu yang bisa gugur hanya dilakukan oleh sebagian orang Islam. Jadi kalau sak desa Jasem tidak ada orang yang mengurus jenazah, maka seluruh desa mendapat dosa. Tapi kalau ada apuk saja misalnya yang mengurus sendirian, ya, mencuci dewe, ngapani dewe, keduk kuburan dewe, kubur dewe misalnya, maka ya seluruh Jasem sudah tidak mendapat dosa. Tapi tentu saja yang mendapat pahala hanya yang mengerjakan. Yang tidak mengerjakan tidak mendapat pahala, ya. Nah, ini satu yang terakhir, anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau ada orang meninggal, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi mengikuti penyelenggaraan jenazah. Satu di antara tanda keutamaan dan keistimewaan seseorang itu adalah kalau meninggal banyak orang yang mengantarkan. Sekali lagi, keistimewaan seseorang itu bisa dilihat ketika dia meninggal, yaitu dari banyaknya orang yang ikut mengantarkan. Semakin banyak orang yang melayang, orang yang mengikuti penyelenggaraan jenazah, yang mengantarkan ke kuburan, semakin istimewa. Nah, kira-kira kalian ini mau nggak jadi orang yang istimewa di mata Allah? Mau, ya. Salah satu caranya sekarang adalah kalau ada orang yang meninggal, kita ikut bertakziah, ikut menyelenggarakan ikut menyolakan, ikut mengantarkan ke kuburan, supaya nanti kalau kita sudah mati itu akan berbuah kita diikutkan atau diantarkan oleh banyak orang. Nah, itu dicelengi, ya, ditabung mulai dari sekarang. Kalau sampai dari sekarang itu sering mengantarkan orang ke kuburan, mengantarkan jenazah, besok kalau mati itu juga begitu, akan banyak orang yang mengantarkan kita. Nah, kalau kita sama sekali tidak pernah mengikuti atau mengantarkan jenazah, jangan harap besok kalau mati itu akan banyak orang yang mengantarkan. Jadi mulai dari sekarang diusahakan kalau ada orang meninggal kita mengikuti penyelenggaraan jenazah. Terakhir, karena ini sudah tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang Pak Guru akan membagikan tes, ya, soal atau LKPD yang nanti harus diisi, ya, kaitannya dengan materi yang baru saja kita ikuti bersama tadi, ya. Mas Lutfi tolong dibagi, ya. Mas Lutfi tolong dibagi ke temannya semuanya. Dikerjakan, lalu setelah itu dikumpulkan lagi ke Pak Guru, ya. Bapak, ya. Semuanya saja. Silakan diisi secepatnya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Apa kurang? Ya, silakan diisi. Waktunya 5 menit saja. Ya, waktunya 5 menit. Silakan diisi, ya. Cek ya, Pak? Ya, apa Pak? Ya. Nah, sudah anak-anak,
waktunya sudah habis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali, ya. Di tempat saja, nanti biar Mas Lutfi yang mengambil. Yang sangat ganteng. Ya, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak di rumah jangan lupa belajar, ya. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya setelah memandikan. Lalu sampai apa tadi? Mengkafankan. Selanjutnya berarti materi kita adalah menyolatkan dan menguburkan, ya. Itu menjadi materi kita selanjutnya. Jadi bisa dipelajari mulai dari sekarang, dibaca-baca di rumah, ya. Sekali lagi tetap semangat, ya. Jaga protokol kesehatan. Ini kok udah pakai masker semuanya, ya? Lupa, Pak. Lupa kok seragam semuanya, ya? Lupa. Ya sudah, besok kalau masuk lagi jangan lupa bawa masker, ya. Bawa masker, cuci tangan dan pakai sabun, ya. Mandinya pakai sabun ya tadi? Ya sudah. Paling akhir, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada. Apa saya yang tanya ini, ya? Aku, bagaimana hukumnya memandikan jenazah? Fardu kifayah. Ya. Mbak Biba, mengkafani mayit itu tadi kalau mayitnya laki-laki berapa lapis? 3. Ya, betul. Betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Biba. Selanjutnya kalau mayatnya itu perempuan, kafannya berapa lapis? Mbak Biba? 5. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Biba. Terima kasih. Kita sudahi sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan doa. Silakan. Siapa ini yang memimpin doa? Joko. Siapa? Joko. Joko. Ya. Mas Joko silakan dipimpin doa, membaca Fatihah dan wal asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wal asri. Lana ba'da'id. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baris yang paling belakang ke sini. Ya. Terus dilanjutkan Mas Joko. Ya. Belajarlah tidak sumpah. Alice.
Lo Alif Kari. Ya,